Setelah mengalahkan Basiliora, pada malam itu, pesta yang diadakan oleh suku Thunder Serpent melebihi ekspektasi Alon. Lokasinya indah, di antara reruntuhan kuno dan pohon raksasa, di bawah langit berbintang dan cahaya Bima Sakti. Makanan yang disajikan begitu lezat hingga membuat Alon terkejut, terutama hidangan beraroma gurih dengan rasa manis halus yang mengingatkannya pada daging kepiting. Namun kegembiraannya berubah menjadi kaget ketika ia mengetahui hidangan itu terbuat dari Stormfy, serangga besar mirip kecoa yang hidup di hutan. Meski merasa jijik, ia menahan diri agar tidak memuntahkan makanan tersebut, memilih untuk berhenti makan diam-diam. Evan, sebaliknya, justru makan dengan lahap hingga hampir tidak menyisakan apapun di piringnya. Alon kemudian menyendiri, duduk di dekat reruntuhan sambil menikmati keindahan langit malam. Reinhardt menghampirinya sambil mengunyah daging Stormfy, tampak menyukainya. Ia lalu menanyakan apakah Alon tahu sesuatu tentang wilayah Hundred Ghosts. Alon menjawab bahwa ia hanya mengenalinya sebagai nama daerah di utara dan tidak memiliki koneksi atau pengalaman di sana. Reinhardt menerima jawaban itu dan pergi, meninggalkan Alon dengan rasa penasaran akan maksudnya. Saat kembali ke perjamuan, Alon mendapati banyak anggota suku berkumpul mendengarkan Deus, yang sedang menceritakan kisah pertempuran melawan Basiliora. Deus menuturkan kisah itu dengan gaya heroik dan dramatis, menggambarkan Alon sebagai sosok yang berdiri tanpa gentar di hadapan makhluk seperti dewa, memimpin pertempuran, dan mengalahkannya dengan sihir cemerlang. Meskipun kisah itu membuat para pendengar kagum, Alon merasa canggung dan malu karena cerita Deus tampak terlalu dilebih-lebihkan, bahkan terdengar seperti ayat kitab suci. Namun, ia memilih untuk tidak menghentikan cerita itu dan hanya menjauh perlahan dari kerumunan. Keesokan harinya, setelah Reinhardt dan Deus pulih sepenuhnya, Alon memutuskan meninggalkan suku karena tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama. Pemimpin suku, Sir Kal, dan beberapa anggota lainnya mengucapkan salam perpisahan dengan penuh hormat dan menawarkan bantuan kapanpun Alon membutuhkannya. Alon mengucapkan terima kasih dan pergi bersama rombongannya. Mereka menempuh perjalanan kembali dan sebelum malam tiba, mereka berhasil sampai di tanah Alon. Evan kagum melihat perbedaan suasana, merasa seperti menghirup udara peradaban, yang jauh lebih nyaman dibanding hutan yang panas dan lembab. Alon pun merasakan hal yang sama, bertekad menghindari hutan sebisa mungkin di masa depan. Keesokan harinya, Alon dan Deus berpisah di Kaslot. Alon hendak melanjutkan perjalanan ke Terea, sedangkan Deus harus pergi ke barat untuk menemui Caliban. Sebelum pergi, Deus bertanya apakah ia sudah menjadi lebih kuat. Alon dengan jujur menjawab bahwa kekuatan Deus memang sudah meningkat pesat, kemungkinan besar sudah mencapai tingkat Grand Swordmaster. Mendengar itu, Deus tersenyum lega, untuk pertama kalinya sepanjang perjalanan mereka, sebelum akhirnya berpisah. Di sisi lain, di suku Thunder Serpent, Sir Kal dipanggil oleh kepala suku Ashgul. Mereka membahas kata-kata terakhir yang diucapkan Alon sebelum pergi, yang ternyata adalah kata-kata sakral suku mereka. Kepala suku meminta Sir Kal memverifikasi kebenarannya dengan membaca gulungan suci yang hanya boleh dilihat oleh kepala suku. Saat Sir Kal membaca gulungan itu, ia terkejut mendapati bahwa kata-kata yang diucapkan Alon adalah kata sakral pertama yang hanya diketahui oleh Kalanan, sang pembawa petir, dewa pelindung pertama suku Thunder Serpent. Hal ini membuat Sir Kal terdiam, menyadari bahwa kata-kata itu mustahil diketahui siapapun selain Kalanan sendiri. Kesimpulannya, Alon mungkin adalah perwujudan atau reinkarnasi Kalanan. Kepala suku mengonfirmasi dugaan ini dengan tenang, dan keduanya merenungkan makna penting dari penemuan tersebut. Setelah keheningan panjang, Sir Kal akhirnya berbicara, suaranya ragu. Kalau begitu, mengapa beliau tidak memberitahu kita tentang hal ini? Kepala suku, Ashgul, yang berjuang duduk tegak di kursinya, menggeleng pelan. Aku pun tak tahu.
Sama seperti makhluk kecil tak bisa memahami tindakan makhluk agung, kita pun tak akan bisa menebak maksudnya. Yang pasti, lanjut sang kepala suku, Alon sekali lagi telah menyelamatkan suku mereka. Maka, satu-satunya balasan yang bisa mereka berikan adalah penghormatan. Dengan senyum yang tenang, ia berkata kepada Sirkal, itulah yang harus kita lakukan. Dan engkau, sebagai rasulnya sekaligus calon pemimpin suku di masa depan, wajib melaksanakannya. Bisakah kau melakukannya? Sirkal terdiam sejenak, namun kemudian ia teringat pada cahaya putih menyilaukan yang pernah ia lihat ketika Basiliora ditaklukkan. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya. Sementara itu, Alon telah menempuh perjalanan dari Kaslot menuju Trea, ibu kota kerajaan Asteria. Perjalanan itu memakan waktu 2 minggu, dan kini hanya tersisa 1 hari sebelum kedatangannya. Besok kita tiba, Tuan, kata Evan. Benar, jawab Alon singkat. Saat beristirahat di perkemahan, Evan memperhatikan Alon yang sedang berlatih sihir. Ia berkomentar bahwa kekuatan sihir tuannya tampak semakin kuat akhir-akhir ini. Alon mengerutkan kening, menyadari hal itu benar. Selama 2 minggu terakhir, ia terus mengulang sihir yang sama, namun lubang yang dihasilkan di tanah terlihat semakin besar. Apa levelku meningkat tanpa aku sadari? Pikirnya. Ia tahu bahwa peningkatan level datang dari keyakinan terus-menerus, bukan dari penyelamatan sesaat. Namun ia tak bisa menemukan momen yang bisa memicu lonjakan keyakinan seperti itu. Sempat terlintas dalam pikirannya bahwa kisah dramatis Deus kepada suku Thunder Serpent mungkin memicu rasa iman atau kekaguman yang kemudian menambah levelnya. Namun ia menepis ide itu, merasa terlalu konyol untuk jadi kenyataan. Lalu ia memusatkan perhatian pada cincin merah bergambar ular yang melingkar di jarinya, cincin perjanjian Kalguneas. Ia mencoba mengalirkan sihir ke dalamnya untuk memanggil Basiliora, namun tak ada reaksi. Padahal, biasanya makhluk terikat dalam cincin itu setidaknya akan muncul dalam bentuk arwah jika sihirnya kurang. Kali ini bahkan itu pun tak terjadi, meski sihirnya terkuras cukup besar. Apakah dia sengaja menolak dipanggil? Alon mulai mencurigai sesuatu. Ia memutuskan akan bertanya pada Heinkel atau meminta bantuan Lian saat konferensi sihir berikutnya, yang menurut Evan akan diadakan sebulan lagi. Selain itu, ia juga memikirkan telur roh yang selama 2 minggu terus ia beri sihir tanpa hasil. Mungkin karena kekuatan sihirku terlalu rendah, mungkin Ratu tahu sesuatu. Malam itu, sambil duduk di dekat api unggun, ia menikmati ubi panggang yang dibawa Evan. Rasanya enak, katanya. Mereka bercanda bahwa ubi jauh lebih nikmat dibanding daging stormfy yang pernah mereka makan. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di Trea. Melihat pemandangan kota yang akrab, Alon berkata, mari kita langsung ke istana. Di istana, Cretania Sian menyambutnya dengan senyum santai. Di tempat lain, suasana bahagia meliputi kediaman keluarga Makalian. Sili Makalian, adik Deus, sangat gembira hari itu karena 2 hal, kakaknya baru pulang dari perjalanan panjang, dan ia baru saja resmi menjadi penyihir peringkat pertama. Ia tak sabar menceritakan pencapaiannya pada Deus. Baginya, kata-kata sang mentor, kau memang berbakat, adalah validasi yang ia nantikan selama ini. Ia bangga bisa menyamai jejak sang kakak, meski lewat jalur sihir. Saat makan malam bersama, Sili dengan penuh semangat mengumumkan, kakak, aku sudah menjadi penyihir. Deus tersenyum lembut, tampak benar-benar bangga. Namun suasana mendadak berubah ketika Sili menceritakan bahwa ia berencana mendalami unsur api dan angin. Wajah Deus mendadak serius. Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa keluarga Makalian terkenal mewarisi elemen es dan petir, dan memintanya memilih kembali. Sili tertegun, karena sejauh yang ia tahu,
keluarga mereka hanyalah keluarga biasa, tak ada sejarah sihir di antara leluhur mereka. Namun Deus bersikeras. Agar tidak merusak suasana makan malam, Silly akhirnya berkata pelan, "Baiklah, es dan petir." Deus langsung tersenyum puas. Padahal garis keturunan seperti itu tidak pernah ada, pikir Silly dalam hati, namun ia memilih diam. Malam itu berakhir dengan suasana ganjil. Di istana Asteria, Alon dipersilakan duduk di hadapan Ratu Kretinia Sian. Sang ratu menyambutnya dengan senyum ramah seakan sudah menunggu lama, lalu memberinya ubi manis. Meskipun kemarin ia juga memakan ubi yang sama, Alon tidak bisa menolak karena itu pemberian langsung dari ratu. Dengan patuh ia memakannya, walaupun dalam hati ia bertanya-tanya kenapa harus ubi lagi, apalagi ubi yang sudah dingin. Situasinya semakin canggung karena hanya dirinya yang makan. Sian menatapnya terus-menerus tanpa mengalihkan pandangan, seakan mengebor wajahnya. Dengan perasaan tertekan, Alon menghabiskan ubi itu sampai habis. "Bagus, kamu makan dengan lahap," kata Sian. Alon hanya bisa berterima kasih singkat, dalam hati merasa aneh dipuji hanya karena makan. Setelah itu, Sian mulai membicarakan hal serius. Ia bertanya apa yang ditemukan Alon di reruntuhan Malaka. Alon menjawab bahwa ia menemukan sesuatu bernama telur naga, walau ia sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Ia juga balik bertanya apakah sang ratu tahu tentang benda itu. Sian menggeleng. Ia sama sekali tidak tahu. Hal ini semakin membuat Alon bingung, jika ratu tidak tahu, mengapa ia disuruh pergi ke reruntuhan itu. Sian kemudian mengalihkan pembicaraan ke rahasia keluarga kerajaan Kretinia, Golden Historian's Eye, mata sejarah emas. Ia menjelaskan bahwa mata ini tidak hanya mewariskan kekuatan, tetapi juga kenangan dari raja-raja sebelumnya. Kenangan yang diwariskan biasanya hanya ingatan yang kuat atau momen berharga, dan akan muncul sedikit demi sedikit. Lalu, ia menatap Alon dengan tajam dan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia mengirimnya ke reruntuhan Malaka. "Markis Palatio, kau ada di dalam kenangan yang diwariskan oleh Golden Historian's Eye." Alon terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia mempertanyakan kemungkinan bahwa Sian salah, tapi Ratu menegaskan bahwa tidak mungkin ia keliru membedakan kenangan pribadi dan warisan memori. Menurut Sian, dua kenangan yang telah muncul adalah: pertama, sosok mirip Alon sedang menghadap seorang raja dan mengatakan ada sesuatu yang penting di reruntuhan Malaka. Kedua, sosok itu mengenakan pakaian upacara, menyelamatkan kerajaan dari krisis, dan menerima pujian. Yang lebih mengejutkan lagi, Sian berkata bahwa di dalam kenangan itu, orang yang mirip Alon memiliki ekspresi wajah yang jauh lebih hidup bahkan selalu tersenyum lebar. Sian bahkan menarik bibir Alon untuk menirukan senyum itu, membuat suasana menjadi agak canggung. Meskipun mereka berdiskusi cukup lama, mereka tidak bisa memastikan generasi mana yang mewariskan memori itu atau kapan kejadian tersebut berlangsung. Sebelum mengakhiri pertemuan, Sian berkata bahwa alasan ia mengirim Alon ke reruntuhan adalah karena ia percaya, berdasarkan kenangan itu, bahwa Alon bisa menyelamatkan kerajaan lagi. Bagi Sian, ini bukan kebaikan hati, melainkan sebuah investasi. Beberapa hari kemudian, Alon masih memikirkan kata-kata Ratu. Di atas kereta bersama Evan, ia termenung lama. Baginya, hal ini tidak masuk akal. Golden Historian's Eye mewarisi masa lalu, bukan meramalkan masa depan. Jadi, sosok di dalam memori seharusnya adalah orang lain, mungkin leluhur Palatio, tetapi mengapa wajahnya identik dengan dirinya? Selain itu, ia mulai curiga bahwa Sian mungkin menyembunyikan sesuatu. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak misteri yang belum terjawab. Di istana, Sian juga terlihat melamun. Sekretarisnya menyadari perubahan itu, tetapi Sian hanya menjawab dengan senyum samar.
Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, katanya. Justru ini menarik, sangat menarik, dalam banyak hal. Di kantor Duke Komalon, seorang Dark Elf melapor dengan wajah serius. Kami kehilangan kontak dengan para agen. Komalon tidak tampak terkejut, hanya bertanya tenang, laporan terakhir sebelum komunikasi terputus. Yang terakhir adalah tentang lokasi Markis Palatio. Komalon mendengus pelan. Ia tahu ini bukan kesalahan bawahan di hadapannya, namun kata-kata seseorang teringat dalam pikirannya, peringatan dari seorang pria berjubah hitam agar berhati-hati dengan Markis Palatio. Ia terdiam lama, lalu berkata datar, tak apa. Mereka hanya alat untuk menguji kekuatan lawan. Lagi pula, umur mereka juga tidak panjang. Dark Elf itu ragu. Apakah benar-benar tidak masalah? Komalon mengangguk. Tujuan kita bukan membunuh Palatio. Ia hanya kita singkirkan karena terus menghalangi rencana. Kehilangan telur naga memang menghambat, tapi rencana besar kita tidak runtuh karenanya. Persiapkan organisasi untuk bergerak pada pesta topeng 2 minggu lagi. Dark Elf itu mengangguk dan menghilang. Tinggal Komalon sendiri, menatap kosong, sebelum berbisik, perjuangan ini harus berhasil, dengan cara apapun. Hanya ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia. Sorot kegilaan berkilat di matanya. Sementara itu, Alon kembali ke kediaman Palatio seminggu kemudian. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya bisa beristirahat. Namun bahkan saat beristirahat, ia tetap belajar sihir setiap hari. Sayangnya, waktu istirahatnya tidak sepenuhnya tenang. Situasi ini lebih sulit dari yang kupikirkan, gumamnya sambil membaca dokumen tentang kondisi wilayahnya. Evan, yang kini membantu pekerjaannya, mengangguk. Keuangan wilayah kita, tidak buruk, tapi juga tidak baik. Faktanya, kondisi ekonomi wilayah Palatio cenderung miskin, bertahan hidup hanya berkat dana dari faksi politik mereka. Kekayaan pribadi Alon sebenarnya cukup melimpah karena harta yang ia dapatkan dari perjalanan sebelumnya, tetapi itu bukan sumber pendapatan tetap. Kita perlu menciptakan sumber pemasukan yang stabil, Alon berpikir keras. Evan menyebut satu-satunya produk unggulan yang pernah dimiliki wilayah itu, obat-obatan, bahkan sebagian ilegal, warisan masa lalu keluarga Palatio yang pernah bergelut dengan dunia bawah. Alon hanya bisa menghela napas. Kita harus menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu. Ia kemudian membuka 3 surat dari Yutia. Surat pertama berisi kabar ringan tentang Rin dan Seorang, surat kedua tentang Radan, yang rupanya menemukan artefak luar biasa. Alon sempat berpikir bahwa tidak adanya rumor tentang Radan mungkin kabar baik, karena jika ada berita, kemungkinan besar itu adalah tentang kenaikan harga buronannya. Surat ketiga juga hanya berisi salam, sehingga ia memutuskan untuk membalas dengan surat yang lebih panjang dari biasanya, sampai 3 halaman. Selesai menulis, ia memandang keluar jendela. Musim gugur hampir berakhir, daun mapel merah berguguran. Musim dingin segera datang. Waktunya bergerak. Evan mengangkat alis. Ke Akademi Sihir. Alon mengangguk. Ia harus menghadiri konferensi sihir dan juga ingin bertemu Heinkel untuk menanyakan tentang cincin Basiliora. Evan mengingatkan bahwa konferensi belum dimulai, tetapi Alon ingin berangkat lebih awal. Evan menunjuk telur hitam yang tergeletak di ruangan. Apakah telur itu akan dibawa juga? Alon berpikir sejenak sebelum mengangguk. Ya, bawa. 2 minggu kemudian, mereka tiba di menara pusat Akademi Sihir. Bangunan itu menjulang tinggi di bawah sinar bulan biru, pemandangan yang terasa seperti ilustrasi fantasi hidup. Setiap kali melihatnya, aku selalu kagum, kata Evan. Alon mengangguk setuju sebelum mereka masuk. Di dalam, seseorang menyapanya. Ah, Markis Palatio. Seorang pria menghampirinya. Alon sempat bingung, tetapi segera mengenali wajahnya.
Milan? Bukan. Pria itu tersenyum senang. Senang sekali Anda ingat. Banyak penyihir sudah berkumpul karena kali ini para Master Menara akan hadir. Para Master Menara. Milan menjelaskan bahwa Master Menara Biru dan Merah akan ikut konferensi dan bahkan memberi kuliah singkat besok. Alon merasa beruntung bisa datang lebih awal, ini kesempatan langka untuk belajar dari para penyihir hebat. Kemudian Milan tiba-tiba berkata, "Oh ya, selamat." "Selamat? Untuk apa?" tanya Alon dengan wajah kosong. Milan tersenyum penuh arti. "Tak perlu pura-pura, Markis. Hampir semua penyihir di sini sudah tahu. Kabar bahwa Master Menara Biru telah menyetujui pertunangan Anda dengan wakil Master Menara." "Apa?" Untuk pertama kalinya, wajah Alon yang biasanya tenang menunjukkan keterkejutan. Matanya terbelalak, "Pertunangan dengan wakil Master Menara." Setelah mendengar ucapan Milan, Alon hanya bisa terdiam sejenak. Rumor bahwa dirinya telah mendapatkan restu dari Tower Lord Biru untuk berhubungan dengan Penia terasa begitu konyol. Kepalanya berputar mencari cara untuk membantah kabar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahwa Penia menyukainya saja sudah terdengar tak masuk akal, apalagi Celaim Mikardo, sang Tower Lord, sampai memberi izin. Meski, jika dipikir ulang, Celaim memang seperti figur ayah bagi Penia dan Filin, karena ia yang mengajari mereka sihir sejak mereka kecil. Jadi mungkin masuk akal kalau ia akan ikut campur urusan pribadi muridnya. Namun tetap saja, rumor ini terlalu berlebihan. Akhirnya, Alon menegaskan, "Semua ini hanya salah paham. Penia Crisine tidak menyukaiku, dan aku sama sekali tidak pernah menerima izin dari Tower Lord Biru." Milan tampak ragu, tapi mengangguk setelah mendengar penjelasan itu. "Kalau begitu, baiklah, semoga kabar ini segera mereda." Setelah berpisah, Alon hanya bisa mendesah pelan. Rumor seperti ini memang menjengkelkan, membuang waktu untuk diluruskan. Evan, yang ada di sampingnya, juga mengomentari betapa anehnya rumor ini bisa muncul lagi padahal biasanya kabar palsu cepat mereda. Apakah Celaim benar-benar mengatakan sesuatu? Pikir Alon. Ia teringat senyum aneh Celaim saat pertemuan terakhir mereka. "Nanti saja kutanyakan langsung saat bertemu," putusnya. Untuk sekarang, ada hal yang jauh lebih penting, menemui Heinkel. Mereka naik ke lantai 38, ke perpustakaan tertua di Central Tower, tempat yang jarang dikunjungi para penyihir karena semua buku di sana sudah memiliki salinan digital yang bisa dibaca di lantai bawah. Namun bagi Heinkel, sosok legendaris yang dijuluki Chalice of the Beginning, tempat sepi ini adalah rumah yang nyaman. Heinkel sebenarnya menikmati kesendirian, tapi bukan berarti ia tak pernah ingin bertemu orang. Sesekali ia akan berjalan-jalan di menara, mencari penyihir yang menarik perhatiannya untuk diajak mengobrol. Namun hari ini, ketenangan itu terusik. Begitu Alon datang dan menyapanya dengan sopan, Heinkel hampir berteriak dalam hati. Kenapa orang ini datang lagi? Ia sebenarnya enggan bertemu Alon, bukan karena membencinya, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sosok misterius yang bersembunyi di balik punggung Alon. Entitas itu begitu kuat, mampu menghapus keberadaan Heinkel kapan saja. Menyadari hal itu, Heinkel menampilkan senyum ramah yang jarang ia tunjukkan. "Apa yang membawamu kemari?" tanyanya lembut. Alon menjawab dengan sopan bahwa ia ingin meminta bantuan untuk menggunakan sebuah artefak yang pernah ia dapatkan darinya. Heinkel sempat lega karena itu hanya masalah teknis, tapi kemudian Alon juga meminta agar ia mau mengajarinya sihir. Awalnya Heinkel hendak menolak, sebab ia tidak nyaman terus berada di dekat sosok mengerikan itu. Namun, seketika ia merasakan tatapan tajam dari balik ruang tersembunyi. Mata entitas itu seolah memperingatkannya. Keringat dingin mengalir di pelipis Heinkel. "Tidak,
Sepertinya aku bisa membantu, katanya cepat, berusaha menenangkan suasana. Alon tampak senang, tidak menyadari ketegangan yang dialami Heinkel. Dia jauh lebih ramah daripada yang kuingat di game, pikir Alon heran. Mungkin sebenarnya karakternya memang berbeda dan game yang membuatnya terlihat kejam. Sementara itu, Heinkel hanya bisa menangis dalam hati. Kenapa aku harus mengalami ini? Di sisi lain, pada lantai teratas Central Tower, dua Tower Lord sedang berbincang. Celaim Mikardo meminta Parklin Agrulus untuk menerjemahkan gulungan kuno yang ia temukan. Parklin awalnya enggan, tapi akhirnya setuju dengan syarat Celaim harus memenuhi janjinya. Dengan bantuan artefak berbentuk bola mata, Parklin membaca gulungan itu dan menerjemahkannya. Aku tinggalkan warisanku kepada penyihir setengah jalan yang tak pernah berkompromi, yang tak pernah melupakan kata-kata itu. Celaim terdiam lama. Kata-kata itu membuatnya mengingat kejadian di tempat persembunyian penyihir pertapa, saat ia melihat Alon membuka pintu rahasia dengan mudah, serta entitas misterius yang berada di belakangnya. Jangan-jangan, Markis Palatio adalah penyihir yang dimaksud dalam warisan itu. Pikir Celaim, kini semakin yakin bahwa Alon adalah kunci dari misteri yang ia cari selama ini. Pada awalnya, narasi menjelaskan konsep wizard, sosok kuno yang merupakan leluhur para penyihir modern. Mereka hidup di era para dewa yang terlupakan, masing-masing memiliki kekuatan yang mampu memutarbalikkan hukum dunia. Namun, hampir semua informasi tentang mereka hilang, dan yang tersisa hanya disebut sihir primitif, sihir yang dianggap usang karena telah diteliti ratusan tahun lalu. Silicaman, penyihir tingkat 7 yang terpesona dengan keberadaan para wizard, menghabiskan hidupnya meneliti sihir kuno bersama murid-muridnya. Ia berhasil merekonstruksi sihir itu, tetapi hasilnya mengecewakan, prosesnya lambat, tak stabil, dan kekuatannya lemah, seolah ada kepingan penting yang hilang. Akademi kemudian menyatakan sihir ini tak layak dipelajari, dan perlahan-lahan terlupakan, hanya bertahan di ingatan beberapa murid Silicaman. Namun bagi Celaim Mikardo, semua ini tidaklah penting. Baginya, yang lebih mengejutkan adalah kemungkinan bahwa Markis Palatio, Alon, adalah seorang wizard sungguhan dari era kuno. Celaim menemukan beberapa petunjuk yang membuatnya yakin, Alon bisa melewati gerbang yang tak bisa dipecahkan siapapun, mampu membaca frasa kuno yang bahkan Celaim sendiri tak bisa tafsirkan, dan memiliki entitas di punggungnya yang tampaknya melanggar hukum dunia. Lebih dari itu, Alon mampu menggunakan lebih dari 5 frasa sihir kuno dengan sempurna, sebuah prestasi yang bahkan Silicaman gagal capai. Celaim mulai merangkai semua kejanggalan yang ia temukan saat menyelidiki Alon, kematian misterius keluarga Count sebelumnya, pembasmian organisasi bawah tanah Avalon dalam 1 hari, dan reputasi Markis Palatio yang penuh teka-teki. Jika ia benar seorang wizard, maka semua hal itu bisa dijelaskan, baginya, para penjahat bawah tanah hanyalah serangga bagi sosok sekuat itu. Dengan sedikit kegilaan di matanya, Celaim memutuskan akan berteman dengan Alon, tanpa membuatnya marah, demi mempelajari rahasia sihir kuno dan mencapai tingkatan penyihir ke-9. Parklin, yang memperhatikannya dari dekat, merasa ngeri melihat senyum aneh Celaim. Sementara itu, Alon sedang berurusan dengan Kalgunia Sparkring dan Basiliora, makhluk yang terperangkap di dalamnya. Dengan bantuan Heinkel, ia berhasil memanggil Basiliora dalam wujud kecil untuk pertama kalinya, namun makhluk itu hanya marah, berteriak menuntut dibebaskan, dan menolak bekerja sama. Alon tetap tenang dan akhirnya menyerahkan cincinnya kepada Heinkel yang berjanji akan memperbaikinya. Basiliora semakin murka, menyimpan dendam pada Alon dan bahkan berjanji akan membunuh suku Thunder Serpent setelah bebas. Namun amarahnya terhenti ketika Heinkel tiba-tiba kehilangan kendali. Buku-buku berjatuhan, sebuah boneka kayu muncul, dan ia menghancurkannya dengan brutal menggunakan buku tebal dan tinjunya. Basiliora,
yang awalnya congkak, mulai gentar. Ketika ia mencoba melawan, Heinkel menangkapnya dengan kecepatan luar biasa dan mengintimidasinya dengan tatapan membunuh. Basiliora akhirnya merendahkan diri, berbicara sopan, namun tetap dipukuli habis-habisan oleh Heinkel hingga ia menjerit ketakutan sepanjang malam. Keesokan harinya, Alon mencoba menghadiri kuliah Master Menara Biru tetapi gagal masuk karena semua kursi telah dipesan. Ia bahkan ditolak meski memohon untuk berdiri di belakang. Tepat saat ia hendak pergi, Chelaim muncul dan melihatnya. Reaksi Chelaim sangat berbeda, ia sangat terhormat karena Alon datang ke kuliahnya, bahkan memerintahkan para penjaga untuk mengizinkannya masuk meski tempat sudah penuh. Alon hanya bisa kebingungan melihat perubahan sikap drastis Chelaim, sementara para penyihir lain yang mengantre juga terkejut. Melat, profesor dari Menara Merah sekaligus penyihir tingkat 6, hampir tak percaya dengan apa yang baru ia saksikan. Chelaim Mikardo, sang Master Menara Biru, yang terkenal ramah dan lembut, tiba-tiba menunjukkan sikap penuh kehormatan pada Markis Palatio, Alon. Ini membuat Melat dan para penyihir lain tercengang. Chelaim memang terkenal dermawan dalam berbagi ilmu, tetapi ia juga sangat bangga dengan sihirnya. Kisah ia mendebat Master Menara Hijau selama 3 hari sampai menang, serta mendominasi Master Menara Ungu yang pernah meremehkan sihirnya, sudah menjadi legenda. Bahwa ia sekarang begitu menghormati Alon, seorang penyihir tingkat 4, adalah sesuatu yang sulit diterima akal. Alon sendiri sama bingungnya dengan semua orang. Ia sempat ragu, tetapi Chelaim mengajaknya masuk dan bahkan memberinya tempat duduk di barisan depan, tempat milik Chelaim sendiri. Akibatnya, Alon harus menanggung tatapan menusuk dari para penyihir yang duduk di belakang. Meski begitu, isi kuliahnya sangat bermanfaat, memberi wawasan baru tentang sihir, dan Alon tidak menyesal menghadirinya, meski ia merasa enggan untuk datang lagi karena tekanan sosial yang ia rasakan. Setelah kuliah selesai, Chelaim mendatanginya dengan senyum hangat dan bertanya pendapatnya. Alon mengaku bahwa kuliahnya sangat mencerahkan. Namun ia tak bisa menahan rasa penasaran, mengapa Chelaim kini menggunakan bahasa formal padanya. Chelaim hanya menjawab bahwa ia tiba-tiba merasa hormat pada Alon, membuat Markis itu makin bingung. Saat itulah Parklin Agrulus, Master Menara Merah, datang dan menegurnya karena belum membantu proyek penelitian yang dijanjikan. Parklin melihat Alon dan langsung mengenali namanya. Ia berterima kasih dengan tulus karena Alon pernah menyelamatkan putrinya di hutan, bahkan menyebutkan putrinya memuji Alon tanpa henti selama seminggu penuh. Alon baru sadar bahwa Parklin ternyata ayah yang sangat menyayangi putrinya. Namun suasana berubah canggung saat Chelaim mendadak menegur Parklin dengan marah, memintanya meminta maaf karena berbicara terlalu santai pada Alon. Parklin hanya bisa menatap Chelaim seolah pria itu sudah kehilangan akal. Sebelum situasi semakin aneh, seorang penyihir lain datang memanggil Parklin, memintanya menepati janji penelitian. Di tengah situasi ini, Alon bertanya soal rumor yang ia dengar, bahwa Chelaim mendukung hubungan antara dirinya dan Lady Penia. Chelaim menjawab santai bahwa ia memang melihat tidak ada masalah dengan hal itu, bahkan di dalam hati, ia menganggap hal itu sebagai pasangan sempurna. Parklin akhirnya menyeret Chelaim pergi, sementara Chelaim sempat melambaikan tangan pada Alon, meninggalkan sang Markis dengan kepala pening memikirkan semua kejadian aneh itu. Di tempat lain, rapat rutin Blue Moon sedang berlangsung. Yutia, dengan wajah serius, mengumumkan bahwa mereka telah menemukan organisasi yang berusaha mencemarkan nama Great Moon. Hidan melaporkan hasil penyelidikan, ada 21 lokasi yang terhubung langsung ke dalam utama, meski kepala sesungguhnya belum teridentifikasi. Seorang langsung menyalakan semangat perang, berjanji akan menyerang, sementara Yutia memperingatkan agar mereka mengumpulkan informasi sebelum membunuh. Diskusi lalu bergeser ke topik lain,
tentang kebutuhan membuat produk khas untuk wilayah Great Moon. Seorang dengan antusias mengajukan ide membangun Colosseum dan menjadikan dirinya sebagai atraksi, tapi segera ditolak. Deus, yang terkenal eksentrik, malah menyarankan agar Markis Palatio menulis autobiografi sebagai produk khas. Sementara yang lain merasa ide itu agak keterlaluan, Deus sudah larut dalam fantasi tentang membuat buku klasik bersama Alon. Radan, sambil tersenyum licik, menawarkan untuk mengurus hal ini sendiri dengan merekrut seseorang yang ahli dalam urusan semacam itu. Sementara itu, di kota Laksas, Alexian si Upriser tiba-tiba merinding tanpa sebab, seperti merasakan bahaya mendekat, tepat saat bulan biru bersinar. Pada malam itu, Alon pergi ke perpustakaan menemui Heinkel. Wajah sang penyihir tampak jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Heinkel menyerahkan cincin Kalgunias yang sudah ia perbaiki, dan menyuruh Alon memanggil Basiliora sekali lagi. Basiliora muncul dalam keadaan trauma total. Ia menangis, memohon, dan bersumpah akan patuh pada Alon, hanya agar terhindar dari penyiksaan fisik yang dialaminya semalam bersama Heinkel. Alon kaget melihat makhluk yang tadinya begitu arogan kini menjadi sangat penurut. Heinkel tersenyum puas, sementara Alon hanya bisa berkeringat dingin, sekaligus sedikit takut pada sosok yang mampu menaklukkan Basiliora dengan begitu brutal. Alon akhirnya berhasil menundukkan Basiliora, meski ia sendiri tidak terlalu yakin bagaimana hal itu bisa tercapai, karena bantuan Heinkel yang meragukan. Setelah itu, ia menerima pengajaran sihir langsung dari Heinkel. Hari-hari pun berlalu. 5 hari lamanya Alon belajar dari Heinkel. Bagi sebagian orang, 5 hari mungkin terasa singkat, tetapi bagi Alon, itu adalah waktu yang sangat berharga. Pengajaran Heinkel bukan hanya teori, melainkan benar-benar mengasah kemampuan sihir Alon. Dari penyihir tingkat 4 yang baru naik level, kini ia menjadi penyihir tingkat 4 yang matang dan percaya diri. Lebih penting lagi, ia belajar cara menggunakan mana secara jauh lebih efisien. Sebelumnya, banyak jenis sihir yang tidak ia gunakan karena biaya mananya terlalu besar. Namun, berkat teknik yang diajarkan Heinkel, kini ia bisa menggunakan sihir-sihir itu tanpa takut kehabisan tenaga terlalu cepat. Memang, ia tidak bisa langsung menguasainya dengan sempurna, tetapi bahkan sedikit penghematan yang ia peroleh sudah sangat berarti. Dan puncak dari semua itu terjadi ketika ia berhasil mewujudkan sesuatu yang sudah lama ia inginkan. Di hadapannya, susunan mana mulai tampak jelas, membentuk pola spiral seperti DNA yang berujung pada pentagram. Meski belum sempurna, Alon tidak bisa menahan senyumnya. Ini adalah salah satu trait yang biasa diperoleh penyihir tingkat 4 di dalam game Psychedelia, kemampuan unik yang hanya bisa didapat dengan menjelajahi labirin. Namun Alon berhasil menciptakannya tanpa harus memasuki labirin itu sendiri, membuatnya menjadi satu-satunya pengguna trait ini di dunia. Jika aku terus berlatih, aku mungkin bisa menguasainya sepenuhnya, pikirnya, merasa puas. Di tengah pikirannya, suara Evan memanggilnya. Markis, konferensi hampir berakhir. Apa rencana Anda? Alon menimbang-nimbang. Masih ada 3 hari tersisa, tetapi ia merasa sudah mendapatkan semua yang ia butuhkan dari Heinkel. Mengingat keterbatasan fisik yang disebut mana hold, pengajaran lanjutan akan sia-sia. Lebih baik ia fokus meningkatkan kapasitas mananya dengan cara lain. Ia bahkan sempat teringat akan sebuah artefak yang mungkin ada di dekat menara pusat yang bisa membantunya. Namun, percakapan mereka terhenti ketika Evan melaporkan ada kekacauan di luar. Di seluruh kerajaan sekutu, pegunungan tiba-tiba terbelah, dan pembantaian misterius terjadi di berbagai wilayah. Dalam 1 minggu saja, ada 8 insiden, termasuk Gunung Temaks yang berubah menjadi tanah tandus. Belum ada penjelasan,
dan lokasi kejadian tampak acak. Alon merasakan bahaya, meski ia yakin ini bukan ulah dewa luar karena pola kejadiannya tidak terpusat. Tetap saja, ia memutuskan untuk menyelidikinya. Ia memberi instruksi pada Evan dan bersiap meninggalkan konferensi dalam waktu dekat. Malam itu, seperti biasa, ia berlatih sihir. Heinkel yang mengamatinya kini tidak lagi hanya merasa terganggu oleh keberadaannya. Rasa penasarannya semakin besar. Sihir yang digunakan Alon begitu primitif, bahkan nyaris punah pada zamannya, namun penggunaannya terasa begitu alami. Iya, kalau aku bisa memintanya mengajariku, pikir Heinkel. Namun hubungan guru-murid belum terbentuk di antara mereka, dan harga dirinya membuat ia enggan memohon. Meskipun begitu, rasa ingin tahunya begitu besar hingga hampir mengalahkan prinsip pribadinya. Ia pernah tanpa sengaja menyebut istilah, frase, kepada Alon, lalu segera menutup mulutnya. Itu karena ada sesuatu yang mengawasi Alon, sesuatu yang bahkan ia, seorang roh, bisa rasakan. Mata-mata tak terlihat itu seolah menolak agar Alon menyadari keberadaan mereka, dan setiap kali topik tentang frase muncul, naluri bertahan hidup Heinkel memperingatkan agar ia tidak membicarakannya sembarangan. Namun rasa ingin tahunya terlalu kuat. Ia mulai memikirkan cara agar Alon sendiri yang menawarinya pelajaran tentang sihir yang digunakannya. Di tengah lamunannya, teriakan keras memecah keheningan perpustakaan. "Kamu kakek tua sialan. Aku tahu kau bersembunyi di sini, keluar." Heinkel terkejut, lalu mengenali suara itu. Penia Christine. Bagi Heinkel, nama itu tidak asing, ia sering mendengar gosip tentang Penia di sekitar Menara Pusat, terutama rumor tentang hubungannya dengan Markis Palatio. Oh, bukankah ini kesempatan bagus? Pikir Heinkel, mulai menyusun rencana kecil dalam pikirannya. Penia sendiri datang dengan wajah merah padam karena marah. Ia awalnya tidak berniat menghadiri konferensi, tetapi rumor yang Celaim sebarkan membuatnya tidak bisa tinggal diam. Para profesor bahkan datang ke tempat eksperimennya sambil bercanda soal ia akan menikah dengan Markis Palatio. Kesabarannya habis, ia pun langsung mencari Celaim untuk memberinya pelajaran. Namun di perpustakaan, ia justru bertemu dengan sosok yang membuatnya terpaku. The Cup of the Origins, Heinkel. Penia mengenali wajah itu dari patung dan buku yang ia lihat sejak kecil. Heinkel adalah sosok yang selalu ia kagumi. "Ho, menarik, kau tahu namaku." Penia terdiam. Rumor tentang Heinkel yang muncul di perpustakaan malam hari seolah terbukti benar. Namun rasa kagumnya segera bercampur bingung ketika Heinkel berkata dengan santai, "Ah, jadi kau yang dirumorkan dekat dengan Markis Palatio." Penia langsung berkerut kesal. Rumor itu sudah membuatnya frustasi berbulan-bulan, dan sekarang idolanya sendiri mengungkitnya. Namun sebelum ia sempat melampiaskan kekesalannya, Heinkel membuat tawaran. "Jika kau mau membantuku dalam urusan yang berkaitan dengan Markis Palatio, aku akan mengajarimu sihir secara pribadi." Penia terdiam, terguncang. Ini adalah impian masa kecilnya, diajari sihir oleh Heinkel sendiri. Ingatan tentang stres dan malu akibat rumor dengan Alon berputar di kepalanya, tetapi rasa ingin tahunya pada sihir terlalu besar untuk ia tolak. Akhirnya, dengan senyum canggung, ia menerima tawaran itu. Di kota labirin Lartania, terdapat sebuah distrik timur di pinggiran kota yang dikenal dengan nama buruk, Street of Scum. Awalnya hanya tempat para gelandangan, kini distrik itu menjadi sarang bahaya, bahkan penguasa kota pun berhati-hati untuk tidak ikut campur. Distrik ini dikuasai oleh 3 kelompok besar, Jihajik dan yang dipimpin Surode, Pungkel di bawah Kokan, dan Darkmat yang dipimpin Salamandra. Namun, peta kekuasaan berubah drastis. Darkmat berhasil menaklukkan 2 kelompok lainnya karena kekuatan Salamandra yang tiba-tiba melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan.
Para saksi pernah melihatnya merobek seorang ahli pedang dari Laksas dengan tangan kosong sambil dipenuhi energi sihir gelap. Sejak hari itu, tidak ada satupun yang berani melawan Darkmat. Malam itu, markas besar Darkmat berubah menjadi pemandangan mengerikan. Mayat-mayat bertumpuk seperti gunung, pipa-pipa emas raksasa menusuk tubuh mereka, memantulkan cahaya bulan biru seperti hutan logam yang menakutkan. Salamandra berdiri pucat di hadapan sosok yang lebih menakutkan lagi, Rin, seorang wanita bangsawan tinggi dari Lartania, yang dengan tenang berkata, "Pulihkan." Sekejap kemudian, pipa-pipa emas itu lenyap, dan mayat-mayat berjatuhan seperti hujan, menciptakan genangan darah di tanah. Rin tersenyum puas, merasa semua penghalangnya telah disingkirkan, dan mengajak Salamandra berbicara. Namun Salamandra tahu ia bukan tandingan wanita itu. Dengan putus asa, ia bergegas ke ruang bawah tanah untuk mengambil senjata rahasianya, satu-satunya harapannya. Tetapi sebelum ia sempat menggunakan benda itu, sebuah pipa emas menembus dadanya dari belakang, membunuhnya seketika. Rin berdiri di atas mayat Salamandra, menjilat bibirnya dengan nada kecewa. Namun ia segera memperhatikan sesuatu, darah Salamandra bercampur dengan entitas kegelapan dalam jumlah besar, seakan menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Di menara pusat, Evan sedang menghadapi masalah yang berbeda. Sejak seminggu lalu, banyak penyihir mengerumuninya, bukan karena ketampanannya, melainkan karena statusnya sebagai pengikut Markis Palatio. Mereka menawarkan artefak, permintaan pertemuan, dan berbagai cara untuk mendekati Alon. Akhirnya, Evan memutuskan untuk tetap berada di kamar, bosan dan frustasi. Namun, hari itu ia memutuskan keluar, berharap rumor sudah mereda. Benar saja, para penyihir hanya melihat sekilas tanpa mendekatinya. Evan pun mulai berjalan santai berkeliling menara hingga ia bertemu dengan Felin Crisine, yang ia kenal sejak perjalanan mereka di Laksas. Felin menjelaskan bahwa ia datang bersama kakaknya, Penia, yang marah besar karena rumor tentang hubungannya dengan Alon. Felin sendiri tampak ketakutan. Ia mengaku pernah mencoba menanyakan rumor itu pada Penia dan malah ditampar. Rasa hormatnya pada kakaknya jelas memudar. Ia mengatakan bahwa Penia datang untuk mencari Celem Mikardo, Master Menara Biru yang dianggap menyebarkan rumor, dan berniat memberi pelajaran. Percakapan mereka terhenti ketika Evan melihat Alon di kejauhan, sedang membaca buku. Namun yang mengejutkan adalah Penia yang muncul dari arah lain. Wajahnya yang awalnya serius tiba-tiba berubah cerah ketika melihat Alon. "Markis," panggilnya dengan suara manja, berlari mendekat. Evan dan Felin tertegun. Penia yang mereka tahu selalu kesal setiap kali nama Alon disebut, kini bersikap seolah mereka adalah pasangan dekat. Felin bahkan sampai menjatuhkan rahangnya karena tak percaya apa yang ia lihat. Penia terus memainkan peran itu, mendekat ke Alon dengan senyum yang dipaksakan. Alon hanya bisa menatapnya dengan ekspresi datar, tetapi dalam hati bingung, wanita yang selalu membencinya kini mendekatinya dengan cara seperti ini. "Kenapa kau bertingkah seperti ini?" tanya Alon akhirnya. "Ahahaha, apa maksudmu? Kita selalu seperti ini, kan?" jawab Penia dengan nada manja, membuat semua orang di sekitar semakin bingung. Para penyihir mulai berbisik-bisik, dan rumor tentang hubungan antara Markis Palatio dan Penia yang sebelumnya sudah mereda kini kembali menyebar, kali ini dengan saksi mata langsung. 3 hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga para petinggi gereja suci. Para kardinal membicarakan rumor ini dengan serius. Jika benar Markis Palatio memiliki hubungan dengan wakil Master Menara Biru, hal itu bisa berdampak pada politik antara kerajaan dan Menara Sihir. Yutia sendiri menerima laporan itu dengan wajah dingin, jemarinya menyentuh surat yang membawa berita tersebut. Parklin, Master Menara Merah, biasanya tidak peduli dengan gosip.
Ia lebih senang menyelami peninggalan kuno daripada memperhatikan rumor yang beredar. Namun, belakangan ini telinganya tak bisa menghindar dari kabar yang terus-menerus terdengar. Markis Palatio dan Penia Crisine memiliki hubungan yang bahkan diakui oleh Master Menara Biru. Biasanya, Parklin akan mengabaikan hal seperti ini. Tapi kali ini berbeda. Alasannya sederhana, Celaim Mikardo. Sejak rumor itu menyebar, Celaim tampak selalu ceria, bahkan bersenandung sebelum mengajar. Ia berjalan dengan langkah ringan, seolah seluruh dunia sedang mendukungnya. Bagi Parklin, yang mengenalnya, ini jelas pertanda, Celaim telah menemukan sesuatu yang berkaitan dengan kenaikan tingkatnya menuju penyihir tingkat 9. Celaim adalah orang yang mudah dibaca. Hanya satu hal yang bisa membuatnya benar-benar bahagia, kemajuan dalam sihir. Dan melihat bagaimana ia kini memperlakukan Markis Palatio seolah-olah seorang bangsawan yang harus dihormati, Parklin semakin yakin bahwa Alon Markis Palatio adalah kuncinya. Bahkan isi surat kuno yang ia tafsirkan dan fakta bahwa Alon mampu menggunakan sihir primitif memperkuat dugaan itu. Parklin sendiri menginginkan kenaikan ke tingkat 9, keinginan yang sama dimiliki oleh semua Master Menara. Rasa penasaran dan ambisi mereka tak ada bedanya dengan Celaim. Karena itu, Parklin memutuskan untuk bergerak lebih cepat. Ia menemui Alon secara langsung. Dengan nada santai, ia menawarkan sebuah hadiah, mantel artefak buatan tangannya sendiri, berwarna biru tua dengan hiasan bulu hitam. Mantel itu tak hanya cantik, tetapi juga memiliki sihir ruang tambahan, penyesuaian energi, dan mampu menjaga suhu tetap nyaman. Alon, meski awalnya ragu, menerima hadiah itu dengan sopan setelah Parklin menyebutnya sebagai bentuk terima kasih karena putrinya, Lian, sering dibantu oleh Alon. Namun suasana berubah saat Celaim tiba-tiba muncul dengan ekspresi cemas. Tanpa berpikir panjang, ia menanyakan apakah Parklin baru saja mencoba menjodohkan putrinya dengan Alon. Parklin tertawa lepas, tetapi tawa itu malah menguatkan keyakinannya, Alon memang memegang sesuatu yang besar. Parklin memperingatkan Celaim untuk menjaga ucapan, tidak berniat mengorbankan putrinya demi rahasia sihir, meskipun ia juga sangat menginginkan kenaikan tingkat. Tapi Celaim tak mau kalah. Ia berkata bahwa dirinya juga memiliki sesuatu yang ingin ia berikan kepada Alon. Dengan demikian, tanpa sadar, persaingan antara dua Master Menara pun dimulai. Sementara itu, Alon disibukkan oleh sebuah peristiwa yang terjadi dekat Menara Pusat, sebuah kesempatan langka untuk meningkatkan kekuatan sihir melalui pemecahan puzzle magis di labirin danau. Meski dalam game ini hanyalah klik sederhana, di dunia nyata ia harus memecahkan teka-teki yang cukup sulit. 4 hari berturut-turut ia pergi ke labirin setiap malam, meninggalkan Heinkel dan rumor tentang dirinya untuk sementara. Penia, yang menjadi penyebab rumor itu, juga tidak tampak. Terakhir kali Alon melihatnya, ia justru berteriak aneh sebelum melompat keluar jendela lantai 18, membuat Alon hanya bisa mengabaikannya dan kembali fokus ke teka-teki. Kini, saat Alon berdiri di depan dua Master Menara, ia disuguhi tumpukan hadiah yang hampir setinggi tubuhnya. Meski ia tak membencinya, ia hanya bisa menatap kosong dan tiba-tiba teringat keinginannya untuk makan ubi manis. Di sisi lain, dunia bangsawan juga sedang berguncang. Di pesta dansa yang diadakan keluarga Adipati Komalon, para bangsawan berkumpul dalam suasana mewah. Namun, tanpa peringatan, Duke Komalon mengucapkan mantra aneh, Vexation, dan dalam sekejap seluruh kepala para tamu, termasuk Duke Edgar, meledak. Ballroom yang sebelumnya dipenuhi musik berubah menjadi lautan darah. Dengan tenang, Duke Komalon menyingkirkan cipratan darah dari rambutnya dan keluar ruangan, memberi sinyal kepada seorang elf gelap di kegelapan untuk memulai tujuan besar yang telah ditunggu selama ratusan tahun. 2 hari kemudian, setelah Alon berhasil menyelesaikan puzzle di labirin,
Deus datang dengan kabar mengejutkan, seorang Alter God telah turun.